Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah elektromagnet dasar yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Hanif Nuridloi, kemudian teman saya Saudari Anissa Syafiatul, Saudari Udwi Umi Saadah, Saudari Aurelia Agatha, dan Saudara Irfan Nasul Fuadi. Yang dimana pada kelompok 1 ini nanti akan menjelaskan tentang kapasitansi dielektrik dan energi elektrostatik, yang dimana pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya pada Saudari Aurelia Agatha. Saya persilakan. Saya Aurelia Elva Agatha. Di sini akan menjelaskan mengenai kapasitor keping sejajar. Kapasitor adalah piranti yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Kapasitor pada dasarnya tersusun dari dua plat sejajar yang disisipi bahan dielektrik. Menurut Young dan Friedman menyatakan, pada kapasitor terdapat bahan dielektrik, yaitu zat yang dapat dipergunakan untuk memperbesar kapasitas kapasitor. Kapasitor pada prinsipnya terdiri dari dua buah plat yang berlawanan muatan. Masing-masing memiliki luas permukaan A dan mempunyai muatan persatuan luas. Konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat yang bersifat isolator atau dielektrik sejauh D. Kapasitor paling sederhana berbentuk plat sejajar. Maka, karena berbentuk plat, sehingga jumlah medan di antara kedua plat adalah berikut rumusnya. Maka beda potensial antara kedua plat adalah berikut rumusnya. Secara fisis, kapasitansi atau C adalah seberapa banyak sebuah kapasitor dapat menampung atau diisi oleh muatan. Dalam hal ini, C sama dengan Q per VAB ma O kali A per D. Berikut keterangannya. Satuan kapasitor dalam SI adalah farad atau F, dan karena satuan farad menyatakan jumlah yang sangat besar, umumnya satuan kapasitor dinyatakan dalam mikrofarad. Berikut contoh soalnya. Diketahui suatu kapasitor keping sejajar berkapasitas C mempunyai permitivitas hampa udara sigma 0, luas penampang A, dan jarak antar keping D. Tentukan kapasitas kapasitor keping sejajar tersebut apabila luas penampang kapasitor ditambah menjadi 3A, jarak antar keping menjadi 4D, dan permitivitas hampa udara menjadi 4 sigma 0. Pembahasan. Diketahui kapasitas kapasitor, permitivitas hampa udara, luas penampang, dan jarak antar keping. Sedangkan yang ditanya yaitu C. Jika luas penampang 3A dan jarak antar keping 4D dan permitivitas hampa udara 4 sigma 0, maka dapat kita kerjakan dengan rumus yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kapasitas awal menggunakan rumus C sama dengan sigma 0 kali A per D. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. C sama dengan 4 sigma 0 kali 3A per 4D sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya 3. Jadi, kapasitas kapasitor keping sejajar
berubah menjadi 3 kali dari kapasitas awal. Kemudian yang selanjutnya, contoh soal kedua. Diketahui suatu kapasitor keping sejajar berkapasitas C mempunyai permitivitas hampa udara sigma 0, luas penampang A, dan jarak antar keping D. Tentukan luas penampang kapasitor keping sejajar tersebut apabila kapasitas kapasitor ditambah menjadi 2C, jarak antar keping menjadi 4D, dan permitivitas hampa udara menjadi 4 sigma 0. Maka pembahasannya, yang diketahui kapasitas kapasitor, permitivitas hampa udara, luas penampang, dan jarak antar keping. Sedangkan yang ditanya A. Jika kapasitas kapasitor sama dengan 2C, jarak antar keping sama dengan 4D, dan permitivitas hampa udara sama dengan 4 sigma 0. Kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan D kali C per sigma 0. 4D kali 2C per 4 sigma 0 sama dengan 8 per 4 atau 8 bagi 4. Mendapatkan hasil yaitu 4. Jadi, luas penampang kapasitor keping sejajar berubah menjadi 4 kali dari luas awal. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Umi Saadah. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Aurel, yaitu saya mengambil bab yang kedua, yaitu kapasitas keping silinder. Seperti di gambar yang di samping, kapasitor jenis silinder yang terdiri dari suatu konduktor silinder kecil atau kabel dengan jari-jari A dan suatu lapisan konduktor berbentuk silinder konsentrik. Silinder konsentrik ini maksudnya adalah dua jenis silinder yang mempunyai titik pusat yang sama, seperti di gambar, dengan jari-jari B yang lebih besar dari A. Contohnya itu seperti kabel koaksial yang digunakan pada televisi yang dapat dikategorikan sebagai kapasitas silinder. Kemudian rumus dari kapasitansi itu sendiri yaitu C itu dilambangkan sebagai kapasitansi sama dengan Q di sini adalah muatan listrik dibagi dengan delta V. V-nya itu merupakan beda potensial pada kedua ujung sama dengan Q dibagi Q per 2 P epsilon A dikali ln B per A sama dengan 2P epsilon 0. Mohon maaf, ini sedikit penulisan saya ini salah. Yang sebenarnya itu adalah epsilon 0 dikali I dibagi B per A dikali ln. Kemudian jadi kapasitansi itu sebanding dengan panjang konduktor. Semakin panjang konduktor yang digunakan, maka semakin besar pula jumlah muatan yang dapat ditampung oleh konduktor tersebut untuk suatu perbedaan potensial. Hal ini itu dapat disebabkan oleh medan listrik dan perbedaan potensial hanya tergantung pada muatan persatuan panjang. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Irfan Nasrul Fuadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga baik-baik saja. Di sini saya akan melanjutkan tentang subbab dielektrik. Pengertian dielektrik. Dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik pada
Dielektrik dapat berwujud padat, cair, dan gas. Tidak seperti konduktor, pada bahan dielektrik tidak terdapat elektron-elektron konduksi yang bebas bergerak di seluruh bahan oleh pengaruh medan listrik. Medan listrik tidak akan menghasilkan pergerakan muatan dalam bahan dielektrik. Sifat inilah yang menyebabkan bahan dielektrik itu merupakan isolator yang baik. Fungsi yang paling penting dari suatu isolasi adalah yang pertama untuk mengisolasi antara penghantar dengan penghantar yang lain, misal antara konduktor fasa dengan konduktor fasa atau konduktor fasa dengan tanah. Menahan gaya mekanis akibat adanya arus pada konduktor yang diisolasi, mampu menahan tekanan yang diakibatkan pada reaksi kimia. Oke, selanjutnya konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik adalah perbandingan nilai kapasitansi kapasitor pada bahan dielektrik dengan nilai kapasitansi di ruang hampa. Konstanta dielektrik atau permitivitas listrik relatif juga diartikan sebagai konstanta yang melambangkan rapatnya flux elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta dielektrik dilambangkan dengan huruf Yunani ER atau kadang-kadang dirumuskan K atau DK. Rumus pada slide tersebut seperti itu, di mana ES ataupun itu merupakan permitivitas statis dari bahan tersebut dan E0 adalah permitivitas vakum atau konstanta listrik. Oke, selanjutnya yaitu pada konstanta ini ada tabel ya. Di sini ada bahan-bahan ataupun konstanta dielektrik yang membatasi antara kapasitor-kapasitor tersebut, yaitu ada udara, polietilena, kertas, polistirena, dan seterusnya. Itu bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dielektrik. Ada 6 sifat listrik dielektrik yang perlu diketahui, yaitu yang pertama kekuatan dielektrik, yang kedua adalah konduktansi, yang ketiga itu rugi-rugi dielektrik, yang keempat tahanan isolasi, yang kelima peluahan parsial atau partial discharge, yang keenam yaitu kekuatan kerak isolasi atau tracking strict. Implementasinya pada kehidupan sehari-hari dielektrik ini yaitu pada penggunaan pada transformator daya, yang kedua adalah penggunaan pada mesin berputar, yang ketiga itu penggunaan pada kabel, yang keempat ada penggunaan pada kapasitor daya. Mungkin dari saya cukup itu, mungkin akan diteruskan pada teman saya. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Irfan Nasrul Faudi pada subbab penyimpanan energi listrik. Teknologi saat ini sebagian besar membutuhkan piranti penyimpanan energi listrik. Contohnya seperti laptop, HP, televisi, dan sebagainya yang pasti membutuhkan baterai untuk penyimpanan energi listriknya. Namun pada baterai memiliki rapat daya yang cukup kecil. Di samping itu juga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengecas energi listrik ke dalam piranti tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan teknologi yang memiliki rapat energi dan rapat daya yang lebih besar serta waktu pengecasan yang lebih singkat untuk memenuhi dan mempersiapkan kebutuhan teknologi di masa depan. Penyimpanan energi listrik di dalam kapasitor di mana energi berbentuk medan elektrostatika atau di dalam medan magnet yang dibentuk oleh aliran elektron melalui induktor besar seperti elektromagnet. Energi listrik yang disimpan dalam kapasitor adalah sebesar E sama dengan CV kuadrat per 2. C sama dengan kapasitansi unit
bentuknya dalam farad, V voltase akhir. Elektromagnet pada dasarnya menyimpan energi di dalam medan magnet yang dibentuk oleh aliran elektron. Superkapasitor atau ultrakapasitor yang memanfaatkan permukaan elektroda dan larutan elektrolit dielektrik tipis untuk mencapai kapasitansi beberapa kali lipat lebih besar dibanding kapasitor konvensional. Kapasitor konvensional terdiri dari dua elektroda yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Saat tegangan listrik diberikan pada kapasitor, muatan berlawanan akan terakumulasi pada setiap permukaan elektroda. Muatan-muatan tersebut akan tetap terpisah oleh bahan dielektrik yang mengisi ruang antar pelat kapasitor, sehingga menghasilkan medan listrik yang menyebabkan kapasitor dapat menyimpan energi. Kapasitor konvensional memiliki kerapatan daya yang relatif tinggi, namun akan relatif rendah kepadatan energinya bila dibandingkan dengan baterai elektrokimia dan baterai. Nah, pada baterai dapat menyimpan lebih banyak energi dibanding kapasitor, tetapi tidak dapat dilakukan pengisian secara cepat, yang berarti bahwa kerapatan dayanya rendah. Sedangkan pada kapasitor menyimpan energi persatuan massa atau volume relatif lebih kecil, tapi energi listrik dapat disimpan dengan cepat untuk menghasilkan banyak daya, sehingga kerapatan daya tinggi relatif lebih tinggi. Superkapasitor mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama seperti konvensional kapasitor, namun pada superkapasitor luas area permukaan elektroda A dibuat lebih besar dan ketebalan bahan dielektrik dibuat jauh lebih tipis sehingga menurunkan jarak D antara elektroda. Selain itu, superkapasitor memiliki beberapa keunggulan, yaitu kerapatan daya lebih tinggi, pengisian lebih pendek, dan siklus hidup dan umur simpan yang lama. Cukup sekian presentasi dari